Stuart. Ya Stuart kan bayangannya pernikahan itu ya masih muda, masih pengen jalan-jalan, liburan ke sini ke sana. Tiba-tiba alhamdulillah Rizky hamil langsung. Dan itu kemudian keadaan berubah karena Rizky bilang, aduh nggak sanggup kerja lagi gitu. Apa akhirnya keputusan kalian apa? Keputusan kamu apa jalan keluar? Ya akhirnya ya aku mikir sendiri kan gitu, ini harus gimana nih ya. Di saat itu aku juga belum bekerja gitu kan. Cuma bintang tamu kan Cafe ini juga tahu kalau bintang tamu itu kan out or pekerjaan kita nggak rutin. Dan gitu paymentnya kan bukan di hari itu gitu loh. Jadi ya untuk 3 bulan ke depan ya kalau honor aku udah keluar ya itu which is aman gitu kan. Dan di saat itu juga Risti masih ada cicilan rumah gitu. Kalau Risti nggak kerja berarti semuanya ke aku dong. Gitu ya udah aku bilang ya, Ti, saya juga nggak kuat bayar rumah kamu gitu. Dan saya juga harus apa ya, harus ngurusin masalah yang di rumah juga gitu kan, kayak makanan apa gitu. Dan uang saya juga di saat itu emang udah habis buat pernikahan gitu. Karena saya udah bilang sama Risti, abis kita nikah, saya udah nggak ada duit sama sekali nih. Kita benar-benar mulai dari nol. Oh, ya udah, akhirnya adalah yang aku pikirin gini, Ti, mendingan sekarang kita jual rumah kamu, depositoin atas nama kamu, biarlah saya yang ngontrak rumah 3 tahun gitu. Kenapa saya suruh deposito nama dia? Jadi kan saya nggak akan ngambil duit dia gitu. Kalau misalkan takut duitnya keambil, saya nggak akan ngambil duit dia karena deposito atas nama dia, saya nggak punya hak gitu. Saya ajakin dia ngontrak, kita pindah. Jadi jangan di rumah dia gitu, karena saya juga nggak enak gitu seorang suami tinggal di rumah istri gitu kan. Saya pengen ya ada harga diri gitu. Jadi ya udah kamu kita ngontrak rumah, udah gitu kamu di rumah nggak usah ngapa-ngapain kalau emang kamu nggak mau kerja gitu. Biar saya yang kerja gitu. Jadi selama 3 tahun itu it's impossible kalau misalkan kita nggak bisa dapat kerja gitu. 3 tahun. Kalau misalkan aku 3 tahun ngontrak gitu kan. Jadi kamu akan melihat 3 tahun ini apa yang akan terjadi. Iya gitu kan nggak mungkin gitu kalau misalkan kita 3 tahun itu nggak ada kerjaan gitu. Kalau nanti selama 3 tahun tiba-tiba kita punya duit banyak gitu kan, kita bisa beli rumah bersama gitu, rumah bersama yang kita bangun dari nol, rumah Stuart dan rumah Risti gitu dari nol. Itu sebetulnya itu sebenarnya harapan kamu. Harapan aku gitu, tapi ya pada akhirnya kan dia nggak mau pindah gitu. Jadi ya so what should I do next gitu, jadi aku nggak tahu. Baik, ini ada pernyataan Risti soal transferan, kita mau lihat dan kita pengen tanya tanggapan Stuart. Berikut ini kita lihat bersama. Transferan untuk anak itu dia kirimkan setelah aku masukin gugatan. Sisanya dia nggak pernah peduli, nggak pernah ngurusin apa-apa. Karena buat saya pribadi, aku cuma bilang nggak usah ada pengiriman atau apapun. Jadi menurut kamu itu cuma sekali doang, itu hanya? Jadi kalau buat aku pribadi dengan jumlah yang sama terus-menerus setiap bulan itu cuma kayak perputaran uang gitu loh. Jadi dikirim sekarang, aku balikin. Dia udah tahu aku pasti balikin. Apa tuh? Kamu mah gak menyimak? Aku nyimak. Itulah masalahnya komunikasi ya. Enggak. Satu sama lain ini. Aku nyimak, tapi Cafe ini mau nanya bagian mana gitu loh, Kak. Enggak, dia bilang ya itu kayak perputaran uang saja kalau buat. Karena Stuart tahu Risti pasti akan mengembalikan uang itu. Sehingga kayak muter aja tuh duit. Kan dia bilang kan aku ngirimin duit itu kan duit nafkah ya Mbak ya. Dia bilang kan duit nafkah itu dikirimin setelah ada gugatan. Nah ini yang membuat aku bingung gitu, agak rancu gitu. Aku udah riset di internet gitu, aku baca-baca dan aku tanya-tanya Pak Ustadz. Dan aku mau nanya ke Aveni juga, nafkah itu berupa dari duit atau kita selama nikah itu nafkah itu kita mengasih makan istri, belanja bulanan itu apa? Itu bagian dari nafkah? Ya semuanya sih. Semuanya kan? Jadi gitu, jadi mungkin saat itu memang aku nggak bisa ngasih dia duit. Tapi aku bisa beliin dia makanan setiap bulan. Gitu loh. Jadi itu kan which is bagian dari nafkah dong. Jadi kenapa harus duit gitu? Karena dia bisa kerja juga gitu. Itu udah maksud aku gini loh. Maksud aku ya saling mengisi gitu. Kalau aku nggak punya duit tapi aku bisa beli makan, jadi kan sama aja gitu. Dan karena aku transfer setelah gugatan, karena aku udah nggak tinggal bareng sama dia. Jadi aku kirim nominalnya segitu. Biasanya kamu yang belanja? Biasanya aku belanja bulanan gitu. Belanja bulanan? Belanja ke pasar bulanan, juga kamu yang? Enggak ke pasar, kita biasa belanja ke mall, setiap bulan belanja gitu. Padahal ada loh, tiap hari tuh ada pasar tuh ada juga tuh. Iya sih, pasar gerobak. Iya. Dan tapi kan waktu itu kan di saat itu. Enggak, kamu tanya, sebelum menikah kalian ada nggak sih pembicaraan mengenai masalah keuangan? Gitu ada nggak? Ada sih, tapi kan aku nggak mau bicarain di sini. Tapi ada pembicaraan. Tapi ada. Nggak mungkin. Kamu bagian apa, aku bagian apa? Nggak mungkin aku tiba-tiba randomly, ayo kita nikah yuk, tapi nggak tahu ke depannya mau gimana gitu. Udah ada pembicaraan semuanya sampai benar-benar kita sepakat, oke, akhirnya kita nikah gitu. Terus yang jadi pilot itu
Tunggu dulu, ini kan belum Oh iya, selesai iya, iya. masalah. Kepo. Karena selama ini aku diem gitu. Iya, silakan. Karena selama ini aku diem, aku baru mau ini. Jadi masalah transferan itu kenapa aku kasih dengan nominal yang segitu? Karena emang aku belum kerja gitu. Dan berapapun nominalnya harusnya dihargain gitu. Karena aku mencari duitnya itu ya gue cari duit. Bukannya gue minta sama orang atau gue ngapa-ngapain, bukan gitu. Kayak musik kan harusnya kalau bulan ini 3 juta dibalikin. Bulan depan 6 juta dibalikin. Balik 9 juta gitu. Oh gitu. Iya, ya. per bulan kan. Tapi kalau misalkan saya nggak punya, Harus punya dong, Stu. ya nggak boleh dipaksain gitu. Cangkul yang dalam. Nggak bisa dipaksain, gitu. Mbak. Oke. Kan nafkah itu kan sekuat kita berapanya gitu loh. Jadi menurut kamu Iya. nafkah itu sekuat kamu berapanya? Iya, ya kalau misalkan emang kita lagi nggak punya, gimana dong? Saya punya 1 juta, ya saya kasih dia 1 juta. Kalau saya punya 3 juta, saya kasih 3 juta. Kalau saya punya 10 juta, saya kasih 10 Jadi juta. waktu menikah itu belum ada kebayang gimana nanti menghidupi ekonomi rumah tangga tuh? Oh udah kebayang? ada, udah ada, semua itu udah dipikirin gitu. Tapi? Tapi karena memang ada cicilan itu yang memberatkan gitu loh. Oh. Ada cicilan itu yang memberatkan, jadi ya mau gimana caranya kita nih harus kerja gitu. Makanya kenapa saya bilang saya mau pindah dari rumah itu, saya mau ngontrak rumah ya karena itu. Buanglah yang bikin kita sulit. Gitu. Karena emang saya dari kecil kebiasaan tidak pernah nyicil gitu. Kalau saya mau, saya nabung. Walaupun mobil saya mobil tua, saya nggak peduli gitu. Yang penting ada AC dan saya bisa jalan. Dibanding mobil baru, lu nyicil, nanti ke depannya lu diambil sama leasing, kan bikin malu gitu. Baik. Baiklah. Tapi kalau rumah sih mendingan nyicil. Salahnya. Maklum biasa jualan rumah. Tapi Tapi kalau- berikut ini kita akan ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Habis ini abang.